Seperti halnya sekarang kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang Allah muliakan dari 4 bulan yang Allah muliakan. Yang pertama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Safar dan Rajab. Sebagaimana anjuran kesunahan yang sangat di bulan Muharram adalah berpuasa. Diambil dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Ini berpuasa di sini sebisanya ya puasa 30 hari. Mulai dari 1 Muharram sampai selesai atau 29 atau 30 Muharram. Itu seutamanya. Akan tetapi jika tidak bisa, lakukan di hari-hari yang diistimewakan atau di hari-hari yang disunahkan, seperti di hari Senin Kamis. Berpuasa di bulan Muharram, Senin Kamis, atau jika tidak bisa senantiasa puasa Senin Kamis, dawamkan puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 di bulan Muharram, yakni puasa Ayyamul Bid. Jika juga tidak bisa, di sini di dalam bulan Muharram ada hari yang istimewa yang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Ini ada namanya hari Ashura yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Ashura berasal dari kata al-ashir yang berarti ke-10. Berarti tanggal ke-10 dari bulan Muharram. Sebagaimana orang yang berpuasa di hari Ashura, Rasulullah memintakan kepada Allah ampunan bagi mereka yang berpuasa di hari Ashura, ampunan dari tahun sebelumnya. Yang Rasulullah katakan, inni ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanah alladhi qablah. Aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa di hari itu, yakni di hari Ashura, menjadi sebab ampunan bagi mereka dosa-dosa yang telah terdahulu. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang paling penting, jangan tinggalkan puasa Ashura. Ini bertepatan tanggal 10 Muharram. Sehingga ketika Rasulullah sampaikan kepada para sahabat tentang puasa Ashura, banyak sahabat yang gelisah atau gundah atau memikirkan hal-hal yang kenapa Rasulullah suruh kita berpuasa di hari Ashura. Sebab pernah Rasulullah SAW bertanya, kenapa ini orang-orang Yahudi berpuasa di hari Ashura atau tanggal 10 Muharram? Lalu mereka jawab, kami berpuasa di hari ini, di hari Ashura, karena rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka Rasulullah berkata kepada mereka, sesungguhnya nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak daripada kalian atas Musa daripada kalian. Maksudnya kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat, orang Yahudi berpuasa, tentu kita lebih baik atau lebih mengagungkan Nabi Musa daripada mereka. Lalu Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di hari Ashura, sehingga puasa di hari Ashura menjadi sunnah karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lepas itu pun para sahabat masih ada kegelisahan, ada kegundahan. Kegundahan kenapa? Karena masih berpikir ada amalan yang Rasulullah suruh, akan tetapi amalan tersebut sama dengan amalan orang-orang Yahudi. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berarti kita akan melakukan daripada amalan yang amalan tersebut sama dengan amalan orang-orang Yahudi. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, la in takitu ila qabil la asumma tasi'ah wal ashirah. Kalau aku hidup tahun depan, kata Rasulullah SAW, maka akan aku perbedakan tradisi orang Yahudi dengan kita. yakni akan aku tambah berpuasa di hari sebelumnya. Yakni di hari sebelum tanggal 10 ya tanggal 9. Yakni tanggal 9 Muharram disuruh Nabi berpuasa, dan di tanggal 10 Nabi suruh berpuasa. Maka ini adalah perintah. Karena telah dikeluar dari mulut Nabi SAW, sehingga ternyata belum sampai tahun depan Rasulullah meninggal dunia, dan akhirnya ini ditetapkan sebagai kesunahan sebelum berpuasa di hari Ashura tanggal 10 Muharramnya, maka disunahkan untuk menyempurnakannya berpuasa di tanggal 9. Jadi yang paling penting bagi kita, apalagi thalabul ilm,
oleh penuntut ilmu, orang-orang yang mengatakan menjalankan sunnahnya Nabi. Jangan tinggalkan hal ini, karena fadilah atau pahala ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan dirinya tidak berdosa? Siapa yang mengatakan dirinya tidak berbuat maksiat? Siapa yang mengatakan dirinya tidak memiliki kesalahan? Beginilah cara kita untuk menebus atau meminta ampun kepada Allah daripada kesalahan-kesalahan kita. Setahun kita berbuat salah, insya Allah dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hari kita harap kepada Allah, Allah berikan ganjaran, Allah ampunkan dosa kita dalam tahun yang telah lalu. Jadi jangan tinggalkan puasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Untuk membedakan dengan orang Yahudi, Rasulullah sarankan jadi berpuasa di tanggal 9-nya yang dinamakan hari Tasu'ah, berasal dari kata at-tasi', yakni yang ke-9, berarti yang ke-9 dari bulan Muharram, atau tanggal 9 daripada bulan Muharram. Ini kesunahan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram. Adapun kesunahan-kesunahan yang lain yang para ulama sebutkan di bulan Muharram, wabil khusus di hari Asyura, yakni mengunjungi para ulama, para orang-orang saleh, baik itu yang telah meninggal ataupun mereka yang telah wafat. Dan selanjutnya memakai celak di hari Asyura, baik celaknya itu berbentuk bubuk atau berbentuk pensil atau berbentuk gumpalan, selagi dinisbatkan kepada Rasulullah, semuanya akan mulia. Bukan mulia karena bendanya, akan tetapi karena penisbatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan juga di hari Asyura, yakni memotong kuku, mandi sunnah di hari Asyura, dan disunahkan atau sangat dianjurkan membahagiakan mereka anak-anak yatim, sehingga diibaratkan memegang kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Mengusap jangan seperti ini, atau kasih uang merah, mengusap apa. Jangan mengusap. Maksudnya di sini adalah ibarah bagaimana kita menyenangi hati mereka, anak-anak yatim. Senangi mereka dengan memberikan uang, berikan kebutuhan mereka, ajak mereka jalan-jalan, beri mereka makanan-makanan yang enak, sehingga dikatakan setiap sentuhan atau usapan rambut yang kita usap tangan kita kepada mereka, itu sebanyak itu pula diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau itu yang kita lakukan dengan menyenangi hati mereka sepanjang hari, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun, maka Allah akan berikan ampunan sepanjang itu kepada kita. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada kesunahan selanjutnya adalah ini wabil khusus nih kepada kepala keluarga. Ini orang yang menafkahi keluarga, para suami, senangi orang-orang yang ada di rumah, wabil khusus istri. Biasanya dilebihkan jajan mereka di hari Asyura, ini sunnah. Senangi mereka. Yang biasanya mungkin satu hari diberikan jajan 50.000 untuk kebutuhan harian atau 100.000, di hari itu wabil khususkan mungkin 500.000, mungkin 1 juta atau 2 juta diberikan. Karena itu kesunahan, melebihkan nafkah. Jadi mudah-mudahan hal yang kita tahu, hal yang kita pelajari ini, yang kita ulang-ulang kembali, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakannya. Dengan khusus kesunahan puasa di hari Asyura, karena harapan kita kepada Allah, Allah berikan pengampunan kepada kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau menjelaskan ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari Asyura. Seperti Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya Nabi Adam di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kapal Nabi Nuh selama 6 bulan berturut-turut di hari Asyura karena banjir besar. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Nabi Yakub di hari Asyura. Allah bebaskan Nabi Yusuf dari penjara di hari Asyura. Allah sehatkan badan Nabi Ayub daripada penyakit kulit di hari Asyura, sehingga diriwayatkan penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayub ini sangat, kalau zaman sekarang mungkin sangat mengerikan. Mengerikannya seperti apa? Penyakit kulit yang beliau hadapi itu digelatungi atau digerutuin oleh ulat-ulat, sehingga ketika beliau ingin beribadah, ulat-ulat itu enggak beliau bunuh, akan tapi beliau taruh, lalu beliau beribadah. Selesai beribadah, beliau ambil lagi ulat itu, beliau taruhkan ke kulitnya.
Begitulah ujian Allah berikan kepada Nabi Ayub. Akan tetapi Allah sembuhkan Nabi Ayub daripada penyakit beliau di hari Asyura. Begitupun Allah berikan kekuasaan yang besar kepada Nabi Sulaiman di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Ibrahim di hari Asyura. Allah turunkan hujan pertama kali di atas muka bumi ini dari langit kapan? Ya, di hari Asyura. Allah ciptakan Arash di hari Asyura. Allah ciptakan Lauhul Mahfuz di hari Asyura. Dan meninggalnya cucunya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Husain di hari Asyura, yang dikenal yakni di perang Karbala atau di hari Karbala. Dia meninggal di hari Asyura, dipenggal oleh mereka-mereka yang mengaku cinta, akan tetapi cinta mereka itu bukan cinta pribadi, bukan cinta yang mereka tunjukkan kepada Rasulullah, akan tetapi kepentingan, ada sesuatu hal yang kepentingan, sehingga mereka bunuhlah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Inilah peristiwa-peristiwa penting ataupun hal-hal yang kesunahan-kesunahan di bulan Muharram, mobil khusus di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ingat, kita talabul ilm, jangan sampai terlupakan daripada puasa di bulan di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan badan, dan Allah berikan kepada kita pertolongan, kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram dan puasa di hari Asyura. Wallahu a'lamu bissawab.